Harlan, pria asal Dolok Sanggul ini dikenal keluarga dan tetangga memiliki pribadi yang cukup baik. Bahkan, keluarga atau tetangga tak pernah melihat Harlan mabuk-mabukan. Padahal untuk pria Batak, mabuk bisa dibilang hal yang biasa. Harlan sudah memiliki istri. Wanita itu bernama Anita. Dari pernikahannya dengan Anita, Harlan dikaruniai 4 orang anak. 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sehari-harinya Harlan lebih banyak sibuk di ladang. Harlan dan istrinya tinggal di desa Sampeyan Dolok Sanggul. Ia tinggal dengan mertuanya. Di mata anak-anaknya, Harlan adalah sosok ayah yang sangat bertanggung jawab. Harlan rela banyak menghabiskan waktunya di ladang membanting tulang untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Bagi Harlan, anak-anaknya harus bisa mengenyam pendidikan agar hidup mereka memiliki masa depan yang lebih baik darinya. Sebab itulah Harlan bekerja keras dengan berladang atau berkebun agar bisa memberikan pendidikan tinggi untuk anak-anaknya. Bahkan bukan hanya mengelola ladang sendiri, Harlan juga bekerja di ladang orang, semuanya demi bisa menyekolahkan keempat anaknya. Tentunya perjuangan Harlan menyekolahkan anak-anaknya membuat anak-anak Harlan sangat mencintainya. Hubungan Harlan dengan anak-anaknya cukup baik, namun sayangnya hubungan Harlan dengan istrinya tidak begitu baik, bahkan bisa dibilang tidak harmonis. Layaknya keluarga Batak kebanyakan yang suka membuat acara kumpul-kumpul keluarga, maka hal yang sama juga dilakukan keluarga Harlan. Pada tanggal 20 Agustus 2022, Harlan dan istrinya Anita diundang ke rumah salah satu keluarga mereka. Setibanya di sana, Harlan beserta Anita gabung dengan keluarga lainnya. Saat itu semuanya tampak biasa-biasa saja. Hingga sampai acara selesai dan mereka pun pulang ke rumah masing-masing, tak tampak ada yang salah dengan acara kumpul keluarga itu. Namun rupanya beda dengan Anita. Selepas pulang dari acara keluarga itu, ternyata Anita memendam rasa kecewa. Anita ternyata tersinggung dengan Harlan. Rasa sakit hatinya itu rupa-rupanya sangat dalam. Hingga Anita menelepon kenalannya seorang pria yang bernama Hinsan Sianturi. Kepada pria itu, Anita mengatakan ia ingin membunuh suaminya itu. Pada bulan Agustus 2022, Anita mengatur rencana dengan Hinsa untuk menentukan cara mengeksekusi suaminya. Hingga mereka pun sepakat jika Harlan akan dibunuh di ladang. Di tanggal 26 Agustus 2022, seperti biasanya, Harlan pergi ke ladang. Pagi itu, Harlan diantar oleh keponakannya ke ladang tomat miliknya yang saat itu sedang berbuah. Sementara itu, Anita lantas menelepon Hinsa. Wanita itu memberi informasi tentang keberadaan suaminya. Pada pukul 11 siang, saat itu Harlan sibuk mengurus tanaman tomat yang sudah berbuah. Luas ladang garapan Harlan sekitaran setengah hektar. Di area tanah ladang itu hanya Harlan saja yang membuka lahan. Harlan memang dikenal gigih mencari uang dengan beladang. Bahkan Harlan saat itu sedang membangun rumahnya. Jarak ladang yang digarap Harlan dengan jalan aspal sekitaran 60 meter. Di sana sudah pasti hanya ada Harlan sendiri. Siang itu Harlan tampak sibuk dengan tanaman tomatnya. Ia sibuk menyemprot hama-hama dan pupuk di ladangnya. Sekitaran pukul 2 siang, saat itulah Hinsa Sianturi menyerang Harlan dari belakang. Kurang lebih 7 pukulan Hinsa layangkan ke kepala Harlan. Harlan pun jatuh ke tanah. Melihat Harlan sudah tak berdaya, Hinsa lantas melepaskan pompa semprot pupuk dan hama yang ada di tubuh Harlan. Lantas, tubuh Harlan ia buang ke dalam kolam yang ada di sekitaran ladang tomat yang sedang digarap Harlan. Setelah memastikan jika Harlan sudah meninggal, barulah pukul 3 sore, Hinsan langsung mengirim pesan kepada Anita. Hinsa juga meminta dipinjamkan uang karena uangnya sudah tak cukup untuk beli bensin motor.
Mendengar itu, Anita lantas mengajak Hinsa bertemu di tengah jalan. Dengan naik sepeda motor, Anita membawa uang 400.000. Setelah bertemu dengan Hinsa, uang itu pun ia berikan. Hinsa lantas berkeliling kampung dengan sepeda motornya, sementara Anita pulang ke rumah. Selama 2 hari, Anita pura-pura tak tahu apa-apa. Ia dengan teganya membiarkan jasad suaminya ada di kolam yang berada di ladang tomat suaminya itu. Barulah 2 hari setelahnya, di tanggal 28 Agustus, tepatnya sore hari, Anita pura-pura bingung. Ia bertanya-tanya kepada tetangga soal keberadaan suaminya. Kepada tetangga, wanita itu bercerita jika suaminya tak pulang-pulang. Lambok Sinaga, salah satu tetangga mereka, bersedia menemani Anita mencari suaminya. Setibanya di ladang, mereka hanya menemukan alat semprot dan obat-obatan tanaman tergeletak di tanah. Pencarian pun dilanjutkan. Hingga saat berada di tepi kolam ladang, mereka melihat ada tubuh manusia terapung di sana. Saat itulah Lambok mencoba memeriksa tubuh itu. Dan benar saja, jika itu jasad Harlen. Pada pukul 5 sore, warga sekitaran kampung geger lantaran tangisan histeris Anita. Warga yang kemudian tahu jika Harlen sudah meninggal, lantas pergi ke ladang. Warga beramai-ramai menarik keluar tubuh Harlen. Saat itu warga merasa aneh dengan kondisi jasad Harlen. Jasad itu memiliki luka-luka lebam yang tak biasa. Warga pun curiga. Lantas, mereka sepakat untuk menelepon Polres Humbahas. Setibanya polisi di sana, pemeriksaan pun dilakukan. Ada 20 saksi ditanyai, termasuk Anita yang tampak masih menangis terus. Polisi sempat bertanya-tanya tentang keberadaan Anita selama 2 hari suaminya tak pulang ke rumah. Penyidik merasa ada sesuatu yang sedang dikarang-karang Anita. Penyidik lantas meminta handphone milik Anita. Disinilah polisi menemukan chat singkat dari Hinsa. Namun, penyidik masih belum mengamankan Anita. Pengejaran kepada Hinsa pun dilakukan. Hingga 13 hari setelah jasad ditemukan, Hinsa pun berhasil ditangkap di sebuah warung di desa Janji Dolok Sanggul. Saat penangkapan, Hinsa mengakui perbuatannya dan ia juga bercerita jika dirinya diperintahkan Anita. Lantas, siapakah Hinsa hingga Anita berani memerintahkan dirinya membunuh Harlen yang merupakan suaminya itu? Sekitaran bulan Juni 2022, Anita pergi ke Siantar. Ia hendak menghadiri acara adat keluarganya. Saat di perjalanan, Anita sempat makan di warung mie ayam. Di sana ia bertemu Hinsa. Hinsa sendiri tak lain adalah supir bis yang dinaiki Anita. Keduanya pun berkenalan dan tak lupa tukaran nomor telepon. Setelah itu mereka pun sering berteleponan dan pada akhirnya keduanya terlibat cinta terlarang. Untuk bisa melepaskan rindu, Anita bahkan nekat pergi jauh dari kampungnya hanya untuk bertemu dengan Hinsa. Tidak main-main, keduanya pun sampai 4 kali berbuat dosa terlarang. Hinsa yang sudah terpikat dengan Anita lantas mengajak Anita pergi kawin lari saja, padahal Hinsa sendiri sudah punya istri dan anak juga. Saat itu Anita masih belum berani, hingga suatu hari di bulan Agustus, Anita tersinggung dengan sikap suaminya Harlen Sinaga saat mengikuti acara adat keluarga. Sejak saat itu, Anita berniat untuk membunuh suaminya. Saat pemeriksaan, Anita mengaku jika alasannya membunuh suaminya karena ekonomi. Dia juga mengakui jika ia sangat menyesal. Bahkan Anita sambil menangis sempat menitipkan pesan ke anak-anaknya agar tetap hidup bahagia meski tanpa dirinya. Mudah-mudahan diberi Tuhan. Tuhanlah yang memelihara mereka karena perbuatan saya yang seperti ini. Sementara itu, Lambok, saksi kunci dan juga tetangga Anita membantah jika tetangganya itu punya masalah ekonomi. Menurut Lambok, 2 anak Anita sudah merantau untuk bekerja, bahkan setiap bulannya selalu kirim uang. Apalagi almarhum orang yang gigih mencari uang, belum lagi mereka juga baru buat rumah. Kini, keempat anak Anita sudah pergi dari kampung. Kepada Lambok, anak-anaknya itu mengatakan jika takkan pernah memaafkan Anita ibunya.
Atas perbuatan jahat yang dilakukan Anita dan Hinsa, keduanya dikenakan pasal 340 dengan ancaman penjara 15 tahun sampai 20 tahun, bahkan pun diancam hukuman mati. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.